pada Peraturan Menteri Pan-RB tahun 90 nomor nomor 90 tahun 2021. Bisa ke layar berikutnya? Nah, sesuai dengan kebijakan tersebut, Permenpan 90 tahun 2021, kita tahu bersama Bapak Ibu bahwa dalam kerangka penilaian pembangunan zona integritas, kita menggunakan pendekatan kerangka logis yang terdiri atas komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit tentunya Bapak Ibu, karena kita berpandangan bahwa pembangunan zona integritas ini merupakan salah satu strategi dalam percepatan reformasi birokrasi, maka Bapak Ibu, kita menyandarkan pada 6 area perubahan yang cukup penting, mulai dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan tentunya pelayanan publik. Dan di komponen pengungkit ini, kita melihat dalam 2 perspektif atau subkomponen, yaitu subkomponen pemenuhan yang lebih banyak menekankan kepada aspek formal, ya, dalam artian yang lain bagaimana kelengkapan dan kecukupan dokumennya, sehingga kita bisa mendapat keyakinan bahwa dokumen-dokumen yang disampaikan tersebut benar-benar relevan dalam upaya-upaya pembangunan zona integritas. Dan yang tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu sekalian, adalah aspek reform. Aspek reform ini lebih substansial, lebih nyata, dalam artian dengan aspek reform untuk masing-masing area perubahan ini, bagaimana kami atau Bapak Ibu dalam membangun zona integritas ini bisa kita mendapatkan keyakinan yang cukup bahwa perubahan-perubahan nyata itu sudah terjadi, sehingga kita mendapatkan gambaran mengenai kondisi sebelum dan sesudah. Tadinya seperti apa, kemudian saat ini seperti apa. Itu di komponen pengungkit dengan bobot 60%. Selanjutnya tentu yang perlu menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian adalah di komponen hasil dengan bobot 40%. Komponen hasil ini yang menjadi patokan utama dalam penilaian, demikian juga tentu pembangunannya Bapak Ibu, didasarkan kepada survei terhadap responden, yaitu para pengguna layanan dari unit atau satuan kerja yang membangun zona integritas. Dalam hal ini tentu kita ingin mendapatkan persepsi bagaimana responden bisa memberi keyakinan bahwa pemerintahan yang bersih akuntabel dan pelayanan publik yang prima ini betul-betul sudah baik di unit atau satuan kerja tersebut. Sehingga kita bisa meyakinkan diri tidak ada lagi indikasi praktek-praktek KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, dan praktek-praktek lainnya tentunya. Kemudian kita bisa meyakinkan bahwa kualitas pelayanan publiknya semakin baik, dan tentu ini diikuti dengan bukti bahwa capaian kinerja dari waktu ke waktu juga semakin baik. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita pindah ke slide berikut. Nah, sesuai dengan Permenpan 90 tahun 2021, Bapak Ibu, kita tetap berpatokan pada kriteria-kriteria yang berlaku, baik untuk di tingkat instansi, yaitu tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, maupun tentu yang berlaku khusus untuk unit atau satuan kerja yang diusulkan.
Secara umum, Bapak Ibu, untuk tingkat instansi, kita dasarkan kepada pertama opini WPK, baik untuk WBK maupun WBBM, syarat minimalnya atau ketentuannya adalah harus WTP atau wajar tanpa pengecualian. Sedangkan untuk predikat sakit, baik untuk eh, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ini harus minimal B dan minimal BB untuk WBBM. Sedangkan untuk indeks reformasi birokrasi, untuk pemerintah daerah cukup CC, sedangkan untuk kementerian lembaga minimal B. Itu untuk WBK. Sedangkan untuk WBBM, pemerintah daerah minimal B dan minimal BB untuk kementerian lembaga. Dan terakhir, persyaratan di tingkat instansi adalah minimum sudah berada di level 3 dalam maturitas SPIP berdasarkan tentu hasil penilaian oleh BPKP. Sedangkan syarat untuk tingkat unit satuan kerja, pertama-tama kita juga ada syarat yang bersifat kualitatif bahwa karakteristik unit kerja atau satuan kerja yang diusulkan merupakan core layanan utama dari instansi dan juga tentunya bahwa setelah melakukan pembangunan sosial integritas bisa benar-benar memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas birokrasi di unit atau satuan kerja tersebut. Dan dari segi kepatuhan, penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan internal maupun eksternal, sudah 100%. Dalam hal ini tentu jika ada tindak lanjut yang sifatnya berupa misalnya ganti rugi, TGR, misalnya Bapak Ibu, sepanjang itu cicilannya lancar, penyelesaiannya lancar, itu juga kita bisa anggap dalam tanda kutip statusnya selesai. Dan yang terakhir tentu kewajiban pelaporan harta dari seluruh ASN, dari seluruh pegawai di unit atau satuan kerja tersebut, ya, baik melalui LHKAN maupun LHKPN sudah kondisinya 100%. Kemudian Bapak Ibu, yang menjadi catatan penting juga di sini bahwa pembangunan zona integritas di unit atau satuan kerja tersebut sudah dilakukan minimal 1 tahun untuk WBK, sedangkan untuk WBBM sudah mendapatkan predikat WBK 1 tahun sebelumnya. Selanjutnya, untuk predikat sakit internal di unit atau satuan kerja tersebut, ya, minimal B dan minimal BB untuk WBBM. Sedangkan untuk syarat penetapan sesuai dengan Permenpan 90 tahun 2021, Bapak Ibu, tetap kami menjadikan rujukan ini sebagai dasar menentukan apakah unit kerja atau satuan kerja tersebut bisa mendapatkan predikat WBK atau WBBM. Kita tahu bersama bahwa dalam kerangka logis penilaian, komponen pengungkit maupun komponen hasil, nilai maksimal yang bisa didapat adalah 100. Nah, di sini untuk WBK, nilai total minimal adalah 75, sedangkan untuk WBBM 85 dari nilai maksimal 100 tersebut. Kemudian untuk komponen pengungkit dari nilai maksimal 60 untuk WBK adalah 40 persyaratan minimalnya, sedangkan WBBM adalah 48. Atau dengan kata lain, untuk masing-masing area di komponen pengungkit itu minimal 60%. Demikian juga tentu di WBBM, masing-masing area komponen pengungkit minimal 75% dari alokasi nilai untuk komponen-komponen tersebut. Selanjutnya, Bapak Ibu, untuk komponen hasil, pemerintahan yang bersih dan akuntabel dalam skala 0 sampai 20 untuk WBK minimal 18,25 dan WBBM 19,50. Sedang yang terdiri atas nilai subkomponen persepsi anti korupsi dalam skala dengan nilai maksimal 20 atau skala 4, Bapak Ibu, adalah
3,60. Sedangkan untuk WBBM 15,75, sedangkan dalam skala 4 adalah minimal 3,60. Demikian juga untuk nilai kinerja yang baik, untuk WBK minimal 2,5, sedangkan untuk WBBM 3,75 dalam skala 4 tersebut. Selanjutnya, untuk nilai persepsi pelayanan publik yang prima, data dari responden secara keseluruhan harus mendapatkan minimal 14 atau dalam indeks 3,20, sedangkan untuk WBBM 15,75 atau dalam indeks 3,60. Dan yang tidak kalah pentingnya sebenarnya Bapak, Ibu-Ibu sekalian, meskipun syarat penetapan nilai ini sudah terpenuhi, tentunya harus didukung dengan hasil clearance. Hasil clearance dalam hal ini kita sesuai dengan Permenpan 90 tahun 2021 dari KPK, kita benar-benar meyakinkan bahwa di unit satuan kerja tersebut tidak ada lagi indikasi-indikasi praktek KKN, demikian juga dari ORI, ya, kita bisa mendapatkan data-data terkait dengan kualitas layanan maupun pengaduan-pengaduan yang terkait dengan unit atau satuan kerja tersebut, dan selanjutnya tentu dari Badan Intelijen Negara. Bapak Ibu sekalian, kita ke slide berikut, Alfi. Nah, tahapan evaluasi SETI tahun 2024, Bapak Ibu sekalian, tetap merujuk kepada tahapan evaluasi tahun-tahun sebelumnya, lebih khususnya tentu di tahun 2023. Nah, dalam waktu dekat ini, dan hari ini juga sebentar lagi, ini akan ada sedikit surprise mengenai deadline usulan. Yang lazimnya adalah tanggal 31 Mei, nanti di slide berikut kita akan tahu ini kebijakan dari pimpinan kami bahwa usulan akan kita mundurkan sedikit. Yang kedua, setelah usulan-usulan masuk melalui kanal, ya, kanal khusus nanti akan disampaikan dalam waktu dekat ini melalui surat edaran. Kita selanjutnya tim penilai nasional akan melakukan seleksi administrasi. Dan saat bersamaan tentunya Bapak Ibu, atau mungkin lebih awal lagi, kita mengharapkan untuk instansi-instansi khusus yang sudah mendapatkan legalitas mandat dari keputusan Menteri Pan-RB untuk melaksanakan seleksi mandiri untuk penetapan wilayah bebas korupsi, wilayah bebas dari korupsi, itu juga melakukan langkah-langkah yang sama yang dimulai dari seleksi administrasi ini. Di seleksi administrasi ini intinya Bapak Ibu, kita ingin melihat apakah syarat-syarat pengusulan itu betul-betul sudah terpenuhi. Kita ingin meyakinkan syarat-syarat pengusulan sudah terpenuhi, dan tentu dokumen-dokumen yang disampaikan juga baik untuk komponen pengungkit maupun komponen hasil sudah lengkap. Nah, selanjutnya tentu kita maju ke tahap berikutnya, yaitu desk evaluation yang terdiri dari analisis dokumen. Dalam tahapan analisis dokumen ini, para evaluator kami ingin mendapatkan keyakinan bahwa bukti-bukti yang Bapak Ibu sampaikan benar-benar memenuhi kriteria bukti yang cukup dan relevan, sehingga kita bisa meyakinkan diri bahwa proses pembangunan zona integritas sudah sesuai dengan tujuan pembangunan zona integritas itu tersebut. Tidak ada lagi praktek KKN, pelayanan publik semakin berkualitas, dan kinerja semakin baik dari waktu ke waktu. Ini kita dapatkan keyakinan, dan kemudian kita lanjutkan dengan melakukan desk evaluation berupa wawancara yang umumnya nanti akan kita lakukan secara online melalui aplikasi Zoom, ya Bapak Ibu sekalian, melalui aplikasi Zoom yang tujuannya tentu mengkonfirmasi bahwa bukti-bukti yang disampaikan tersebut
benar-benar tentu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan hal ini tentu ditunjukkan dari bagaimana jawaban-jawaban Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, tim penilai pembangunan zona integritas maupun tentu dari unit atau satuan kerja tersebut bisa meyakinkan dan sesuai dengan apa yang disampaikan pada saat pengusulan. Dan selanjutnya dalam tahapan akhir, dan ini kami tentu akan prioritaskan untuk yang menuju predikat wilayah birokrasi bersih melayani akan disertai dengan observasi lapangan. Observasi lapangan ini kami tim akan melakukan kunjungan, visit, observasi pengamatan langsung sehingga betul-betul mendapatkan keyakinan bahwa pembangunan zona integritas betul-betul sudah terjadi. Dan selanjutnya di tahap akhir kami melakukan panel. Panel di sini pertama-tama tentu untuk meyakinkan antara satu tim evaluator dengan tim evaluator lainnya sudah memenuhi standar yang kami tetapkan, dan juga tentunya melakukan peer review antara satu tim dengan tim lain sehingga kita bisa memiliki standar yang sama untuk semua unit-unit atau satuan-satuan kerja yang diusulkan. Dan bersamaan dengan itu, sebelum ke sesi panel ini, tentunya data-data dari hasil validasi survei maupun clearance ke KPK, Ombudsman, dan BIN sudah masuk dan juga menjadi pertimbangan di dalam keputusan panel ini. Dan bagian akhir tentu setelah panel akan diusulkan penetapan kepada Menteri Pan-RB berdasarkan bukti-bukti yang diyakini sehingga mendapatkan predikat WBK maupun WBBM. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita bisa lihat bahwa timeline evaluasi zona integritas tahun 2024. Nah, ini Bapak Ibu, ini surprise-nya sebenarnya ada di sini. Yang lazimnya kita sampaikan pada 31 Mei, untuk tahun 2024 ini karena tahun terakhir dari RPJMN dan juga dikaitkan dengan pelantikan presiden yang baru, maka batas akhir penyampaian usulan unit atau satuan kerja adalah diputuskan oleh pimpinan kami tanggal 15 Juli tahun 2024 atau minggu kedua bulan Juli tahun 2024. Dan selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kami akan melakukan seleksi administrasi, dan di akhir minggu pertama bulan September tahun 2024 pengumuman hasil seleksi administrasi. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, untuk hasil seleksi administrasi ini kami memberikan waktu untuk sanggah, ya. Jadi sanggahan terhadap faktor-faktor penyebab tidak lulus seleksi administrasi bisa disampaikan dalam waktu kurang lebih 1 minggu atau di akhir minggu kedua bulan September tahun 2024. Dan selanjutnya sepanjang bulan September sampai pertengahan bulan Oktober kita akan melakukan des evaluasi, analisis dokumen maupun wawancara virtual, dan tentu secara bersamaan proses validasi survei terhadap data-data yang disampaikan oleh para responden untuk persepsi anti korupsi maupun persepsi kualitas pelayanan publik juga diselenggarakan dalam waktu yang bersamaan. Dan selanjutnya tentu bagi unit-unit kerja yang dipandang perlu untuk dilakukan observasi lapangan, maka di pertengahan bulan Oktober kami akan menyampaikan jadwalnya dan diikuti dengan pelaksanaan observasi lapangan. Kemudian tentu sebelum tahapan akhir pemberian penetapan penghargaan yang direncanakan di minggu pertama bulan Desember tahun 2024 ini, sepanjang bulan November tahun 2024 kami juga akan melakukan proses finalisasi, dalam hal ini clearance
dan panel antar tim. Itu tadi mengenai timeline evaluasi, dan selanjutnya Bapak Ibu pada slide berikut sekali lagi kami ingin menyampaikan bahwa khusus untuk tahun 2024 ini pengajuan unit kerja SETI menuju WBK WBBM sudah ditetapkan menjadi tanggal 15 Juli tahun 2024. Jadi Bapak Ibu dalam kurung waktu 2 bulan ini sepanjang bulan Mei, Juni, dan Juli ini bisa selaku tim penilai internal, selaku pembina ya pembangunan zona integritas di instansi masing-masing bisa melakukan langkah-langkah perbaikan yang sepanjang tentu memungkinkan sehingga pada saat mengusulkan nanti unit-unit kerja atau satuan kerja yang disampaikan sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Nah, selanjutnya mengenai informasi dibukanya akses dan kelengkapan pengusulan ZI akan segera diumumkan melalui surat edaran dan berbagai kebijakan lainnya. Itulah Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan kebijakan pembangunan zona integritas. Dan satu yang menjadi atensi khusus ini terkait dengan kebijakan kami, yaitu kebijakan Olgosi yang kita canangkan pada tahun 2023 kemarin, khususnya untuk instansi pemerintah daerah, kita mengharapkan agar sebaran-sebaran unit kerja yang mendapatkan predikat WBK khususnya bisa meluas, bisa semakin merata sehingga bisa menjadi model di masing-masing pemerintah daerah. Jadi kita tetap mengharapkan bahwa pembangunan zona integritas untuk instansi-instansi yang mendapat asensi khusus atau kita sebut mandatori berdasarkan Stranas PK di Perpres nomor 54 tahun 2018 di tingkat pemerintah daerah, yaitu instansi-instansi yang melaksanakan pelayanan kependudukan dan catatan sipil, yang melakukan layanan di bidang sistem administrasi satu atap, dan sejenisnya tentu Bapak Ibu, kemudian layanan kesehatan, ya RSUD, Puskesmas, demikian juga dengan layanan khususnya di bidang penanaman modal dan pelayanan satu pintu, pelayanan terpadu satu pintu, DPMP TSP. Dalam waktu dekat ini akan kami keluarkan satu kebijakan sebagai perubahan ya secara khusus dari Permenpan 90 tahun 2001 khususnya untuk di syarat pengusulan. Jadi bagi pemerintah daerah yang saat ini belum memenuhi syarat pengusulan di dalam Permenpan 90 tahun 2021 sebagaimana juga yang kami sampaikan tadi, tetap kami harapkan agar proaktif melakukan pembangunan zona integritas ya untuk unit atau satuan kerja yang 4 kategori ini sehingga nanti pada tanggal 15 Juli tahun 2024 ini tetap bisa melakukan pengusulan untuk layanan-layanan tersebut. Jadi sekali lagi kami dari Kementerian PAN-RB mendorong bahwa unit-unit tersebut tetap dilakukan pembangunan zona integritas secara intensif dan tentunya TPI sebagai fasilitator, sebagai pendamping, sebagai pembina dalam bahasa lain tetap melakukan pembimbingan dan sekaligus tentu quality control sehingga pada saat diusulkan di Kementerian PAN-RB nantinya, unit-unit kerja yang diusulkan tersebut bisa memenuhi persyaratan, bisa memenuhi khususnya persyaratan penetapan, sehingga nantinya bisa mendapatkan predikat WBK ataupun WBBM. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan selanjutnya saya kembalikan ke Hana. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kamarudin untuk penjelasan terkait evaluasi ZI